Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah. Karena yakinlah dengan berbekal takwa di mana saja kita berada pun dalam keadaan apa saja kondisi kehidupan kita, yakinlah selama ada takwa di hati ada jaminan dari Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Dan sebagai hamba Allah yang telah banyak dikaruniai nikmat, maka pandai-pandailah kita mensyukuri semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun bentuk nikmat itu. Karena yakinlah kalau kita pandai mensyukuri nikmatnya, cepat atau lambat pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmat kepada kita. Saudara hadirin rahimakumullah, sudah menjadi naluri insting manusia, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia tentu berharap nikmat itu bertambah dan bertambah adanya. Dan sebenarnya Allah memberikan jalan yang mudah agar nikmat yang diberikan oleh Allah yang ada pada diri kita itu senantiasa bertambah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat yang ada pada diri kita ingin ditambah oleh Allah, jadikan diri kita ini hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan syukur akan nikmat yang bisa memberikan tambahan nikmat kepada kita, setidaknya ada 3 anasir dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita jadikanlah diri kita sebagai hamba yang pandai menghargai nikmat. Yang kedua, jadikan diri kita sebagai hamba yang pandai menghargai sang pemberi nikmat. Dan yang ketiga, manfaatkan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Insya Allah kalau 3 anasir dasar ini kita lakukan, yakin cepat atau lambat pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmat kepada kita. Yang pertama, syukur akan nikmat, menjadikan diri kita sebagai hamba yang pandai menghargai nikmat. Karena banyak manusia di antara kita, dia diberi nikmat oleh Allah, tapi dia tidak pandai menghargai nikmat itu sendiri. Dia diberi nikmat, nikmat disia-siakan, tidak dirawat, tidak dijaga. Bagaimana Allah akan memberikan tambahan nikmat kalau nikmat yang telah ada pada diri kita, kita sia-siakan, tidak kita rawat, tidak kita jaga?
Dan yang kedua, pandailah menghargai sang pemberi nikmat dengan cara memanfaatkan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Dan itu sebenarnya inti daripada syukur, memanfaatkan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Kita saja sebagai orang tua begitu cinta dan sayangnya kepada anak-anak kita. Suatu hari anak kita beri nikmat sepeda motor. Nah, ini bapak belikan kamu sepeda motor nak. Maksud bapak, dengan sepeda motor ini engkau semakin rajin belajar, giat mengaji, mudah-mudahan lebih berprestasi. Itu harapan orang tua memberi nikmat sepeda motor pada anaknya. Tapi ternyata setelah sepeda motor ada pada sang anak, anak sering kelayapan, sekolah sering bolos, mengaji tidak mau lagi. Orang tua marah kepada anaknya. Dengan kemarahan orang tua tidak sedikit orang tua yang mencabut nikmat yang telah diberikan kepada anaknya, diganti dengan kemurkaannya. Apalagi Allah. Kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kita dan nikmat itu tidak kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah pun akan maha marah kepada kita. Dengan kemarahan orang tua pun kadang-kadang orang tua mencabut nikmatnya. Nak, mana kunci sepeda motor? Untuk apa pak? Mau bapak jual? Kenapa dijual? Karena kamu saya beri nikmat sepeda motor, tidak kau gunakan sesuai dengan harapan bapak. Kau sering kelayapan, sekolah sering bolos. Bapak dipanggil kepala sekolah karena kau awut-awutan selama ini. Apalagi Allah. Kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kita dan nikmat itu tidak kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, Allah pun maha marah kepada kita. Dan kalau Allah marah kepada kita, tidak butuh waktu lama bagi Allah untuk menarik nikmat yang telah diberikan kepada kita, diganti dengan azabnya. Ini makna wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hambaku, kalau nikmat telah aku berikan kepadamu, nikmat itu tidak kugunakan sesuai dengan kehendakku, tunggu saat-saat aku mencabut nikmat itu, dan akan saya ganti dengan azab yang pedih. Sebaliknya saudara hadirin, andai sang anak diberi nikmat sepeda motor oleh anaknya, dia semakin rajin belajar, giat mengaji, lebih berprestasi. Tentu orang tua akan bangga dengan perilaku anaknya ini. Dengan kebanggaan orang tua, tidak sedikit orang tua yang ingin memberikan tambahan nikmat kepada anaknya tanpa diminta oleh sang anak. Dia pun bilang pada anak, nak, mana kunci sepeda motor? Untuk apa pak? Kalau saya lihat sepeda motormu sudah jelek, akan bapak ganti dengan yang lebih baik. Itu karena orang tua bangga melihat perilaku anaknya. Orang tua memberikan nikmat sepeda motor, dia gunakan sesuai dengan kehendak orang tuanya. Apalagi Allah. Kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kita dan nikmat itu kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, Allah pun akan menambah nikmat kepada kita tanpa kita memohon. Dan itu janji Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Hambaku, kalau nikmat telah aku berikan kepadamu, nikmat itu kau gunakan sesuai dengan kehendakku, tunggu saat-saat aku memberikan tambahan nikmat itu kepadamu. Saudara hadirin rahimakumullah, sebenarnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu sangat-sangat banyak. Tapi Allah menyindir dalam Al-Quran, faqalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur. Bahkan Allah menantang, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu karena begitu banyaknya. Tapi sedikit manusia yang pandai bersyukur. Kenapa saudara hadirin? Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali menggolongkan manusia tidak pandai bersyukur itu yang pertama karena kebodohannya. Bodoh itu tidak tahu. Karena ketidaktahuannya, sebenarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya itu sangat-sangat banyak.
tapi karena ketidaktahuannya sehingga dia tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Contohlah suatu hari ada salah seorang bapak bertanya kepada kiai. Kiai yang ditanya punya basirah, pandangan mata hati yang tajam, mampu membaca apa maksud bapak yang bertanya. Sang bapak bertanya kepada kiai, "Kiai, kenapa hidup saya ini susah? Kenapa saya ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang miskin dan papa?" Dan kiai tahu bahwa bapak ini adalah mengeluh dengan keberadaannya. Sang kiai balik bertanya, "Wahai bapak, bagaimana bapak andaikan sekarang kedua matamu dijadikan mata yang buta oleh Allah? Sekarang juga engkau diganti uang 20.000 dirham oleh Allah." Tidak mau kiai. "Bagaimana bapak andaikan sekarang kedua telingamu dijadikan telinga yang tuli oleh Allah? Sekarang juga engkau diganti uang 20.000 dirham." Mau? Enggak mau kiai. "Bagaimana bapak andaikan sekarang mulutmu yang barusan kau gunakan berkeluh kesah dan putus asa, engkau merasa orang yang miskin di dunia, mulut itu dijadikan mulut yang bisu oleh Allah, kau pun diganti uang 10.000 dirham." Mau? Tidak mau kiai. "Lalu kenapa kamu mengeluh kepada Allah? Engkau merasa sebagai orang yang termiskin di dunia. Andai kamu tahu bahwa nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu ditempelkan di jasadmu beribu-ribu dirham banyaknya. Andai kamu itu tahu itu, niscaya tidak ada tempat sedikitmu dalam hatimu untuk tidak pandai mensyukuri nikmat itu." Oleh karena itu, kata sang kiai, "Belajarlah engkau, keluarlah engkau, lihat orang-orang yang tuli, lihat orang-orang yang bisu, lihat orang-orang yang buta. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, tapi mereka masih pandai bersyukur atas nikmat Allah itu. Sementara dirimu masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bicara, engkau mengeluh dengan keberadaanmu." Yang pertama, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, orang tidak pandai mensyukuri nikmat karena kebodohannya, tidak tahu bahwa sebenarnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya adalah sangat-sangat banyak. Oleh karenanya tepat apa yang disabdakan baginda Rasul, "Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, diberikan banyaknya kayak apapun kepada orang itu, yakin dia tidak pandai bersyukur. Diberi sedikit dia tidak pandai bersyukur, diberi banyak kayak apapun, yakin dia tidak bisa bersyukur. Kenapa saudara hadirin? Karena sedikit banyaknya nikmat ukurannya bukan terletak pada jumlah. Sedikit banyaknya nikmat ukurannya bukan terletak pada kuantitas. Kalau sedikit banyaknya nikmat ini kita ukur dari jumlah, sedikit banyaknya nikmat ini kita ukur dari kuantitas, sampai jumlah berapa kita akan merasa cukup, sampai batas berapa kita akan merasa puas. Dulu ketika kita belum punya sepeda ontel, kita bilang orang yang naik sepeda ontel nikmatnya banyak. Lu giliran Allah mengangkat ekonomi kita, bisa membeli sepeda ontel yang dimiliki kawan kita itu, kita saat itu pun bilang sedikit. Kita bayangkan yang nikmatnya banyak adalah kawan yang punya sepeda motor. Lu Allah pun mengangkat ekonomi kita lagi, mampu membeli sepeda motor. Di saat kita punya sepeda motor pun kita bilang sedikit. Kita bilang yang punya nikmat banyak adalah yang punya mobil. Lu Allah pun mengangkat ekonomi kita lagi, mampu membeli mobil persis yang dimiliki teman kita itu. Di saat itu pun kita bilang sedikit. Karena mobil kita sudah tua. Kita bayangkan enak mobil kawan kita yang satu itu, baru AC enak, saya mobil tua, sering mogok, panas masih kepanasan.
Itulah nikmat. Kalau diukur dari jumlah, diukur dari kuantitas, sampai jumlah berapa kita akan merasa banyak, sampai batas berapa kita akan merasa puas. Oleh karenanya sedikit banyaknya nikmat ukurannya terletak pada hati. Betapapun sedikitnya nikmat Allah diberikan kepada kita, kalau hati kita bilang banyak, akan melahirkan jiwa-jiwa yang pandai bersyukur. Tapi betapapun banyaknya nikmat Allah diberikan kepada kita, kalau hati kita bilang sedikit, akan melahirkan jiwa-jiwa yang kufur. Dua manusia sama-sama pekerjaannya menjadi tukang batu. Sore hari sama-sama mendapat upah 100.000. Si A bilang, alhamdulillah, hari ini tenaga saya ada yang make, saya mendapat upah 100.000. Lu di saat itulah Allah memberikan tambahan nikmat kepada si akuntan, langsung cash pada saat itu, berupa ketenangan dan kepuasan batin. Sedangkan si B, dia bilang dengan menggerutu, kerja mulai pagi sampai sore cuma 100.000, tuan rumah pelit lagi, air setetes saja gak keluar. Di saat itu pula Allah menarik nikmat yang 100.000 diganti dengan rasa ketidakpuasan batin. Bukankah hidup kita ini yang kita cari adalah kepuasan? Bukankah hidup kita ini yang kita cari adalah ketenangan? Apa artinya materi melimpah ruah, tapi batin tidak pernah tenang, jiwa tidak pernah puas? Itulah hakikat orang yang miskin adanya. Oleh karenanya saudara hadirin rahimahullah, kata Al-Imam Al-Ghazali lagi, orang tidak pandai mensyukuri nikmat itu karena lalai mengingati nikmat. Kita ini sering ingat akan suatu nikmat tatkala nikmat itu sudah meninggalkan diri kita. Tapi tatkala nikmat itu masih ada dan bersama-sama diri kita, sering nikmat itu kita lupakan. Sehat umpamanya, kita menganggap sehat itu adalah sesuatu yang berjalan secara alamiah, bukan karena rahman rahimnya Allah, sehingga kita tidak pandai mensyukuri nikmat sehat. Tapi tatkala kita jatuh sakit, baru kita merasa mahalnya nikmat sehat. Bahkan tatkala kita sakit, orang yang menjenguk kita sering kita mintai doa, Pak Bang, tolong doakan saya biar saya cepat sembuh. Tidak apa-apalah, harta benda saya jual semuanya, habis pun tidak apa-apa, yang penting saya bisa sehat kembali. Ternyata nikmat sehat itu pun luar biasa. Tapi tatkala kita diberi kesehatan, kita menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita semua pandai mensyukuri nikmat Allah, dan kita pandai memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan yakinlah itulah jalan Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر